Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Intan Dwi Cahyani dan dua teman saya yaitu Rati Fornyawuri dan Demonik Dwi Fabrianti akan menjelaskan tentang sertifikasi benih alpukat. Latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis dengan agroklimat yang sangat mendukung untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, termasuk buah-buahan tropis dan salah satunya adalah alpukat. Indonesia telah memproduksi berbagai varietas buah alpukat dengan menggunakan teknik budidaya organik. Selama ini, Indonesia telah mengekspor buah alpukat ke Malaysia, Bahrain, Hong Kong, Qatar, Oman, dan Singapura. Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu instrumen perdagangan internasional berperan penting dalam pendukung ekspor komoditas pertanian unggul Indonesia, antara lain melalui fasilitas perolehan akses pasar komoditas pertanian Indonesia di negara-negara tujuan ekspor. Pengertian umum. Adapun beberapa pengertian umum yang terdapat dalam sertifikasi benih alpukat, antara lain, yang pertama, sertifikasi fitosanitari, serangkaian proses tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan atau PKT terhadap komoditas pertanian yang akan diekspor dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan. Karantina tumbuhan, tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluar dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu kebun registrasi. Kebun yang telah diidentifikasi, diaudit secara internal, dinilai, serta telah memenuhi semua dokumen persyaratan dan telah mendapat nomor penghargaan dari otoritas kompeten. Yang keempat yaitu tindakan karantina. Tindakan yang telah dilakukan petugas karantina tumbuhan berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan atau pembebasan terhadap media pembawa. Yang kelima yaitu Phytosanitary Certificate, surat keterangan yang diterbitkan oleh petugas karantina tumbuhan yang telah menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya terbebas dari OPT, serta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor dan menyatakan keterangan lain yang diperlukan. Yang keenam yaitu instalasi karantina, tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan. Varietas alpukat. Adapun beberapa varietas alpukat yang terdapat di Indonesia antara lain alpukat varietas ijo bundar, alpukat varietas ijo panjang, alpukat varietas merah bundar, alpukat varietas merah panjang, alpukat varietas mega guana, alpukat varietas mega murapi, alpukat varietas mega paninggahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rati Fornyawuri. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sertifikasi benih pada buah alpukat. Sentra produksi buah alpukat di Indonesia. Di Indonesia, buah alpukat dihasilkan di berbagai daerah, antara lain di Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Namun, pengembangan alpukat lebih diarahkan ke Provinsi Jawa Timur, yaitu meliputi Kabupaten Jember, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Adapun di Jawa Barat meliputi Kabupaten Garut, serta Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Tengah. Probolinggo merupakan salah satu wilayah sentra pertanaman alpukat yang terbesar di Jawa Timur. Produksi buah alpukat di Probolinggo pada tahun 2013 mencapai sebesar 19.378 kuintal. Pada tahun 2014 mencapai sebesar 22.226 kuintal dan pada bulan Juni tahun 2015 mencapai sebesar 19.392 kuintal
dengan rata produktivitas tanaman adalah 150 kg per pohon pada umur tanaman 10 tahun. Buah alpukat Probolinggo merupakan varietas lokal, yaitu Mentera dan Rengganis, dan dihasilkan dari pertanaman alpukat yang berlokasi di Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil, dan Kecamatan Sukapura. Khusus buah alpukat yang diproduksi di Kecamatan Tiris pada umumnya telah memperoleh sertifikat Prima 3 yang menyatakan bahwa buah alpukat dihasilkan melalui teknik-teknik budidaya pertanian yang baik sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu persyaratan ekspor buah alpukat. Pada umumnya, National Plant Protection Organization, negara pengimpor, menetapkan persyaratan fitosanitari yang harus dipenuhi oleh NPPO negara pengekspor sebelum komoditas buah dikirim ke negara tujuan ekspor, yaitu buah harus bebas dari OPT sasaran, residu pestisida, dan cemaran mikroba yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor, serta dilengkapi dengan dokumen Phytosanitary Certificate. Adapun persyaratan ekspor buah alpukat meliputi yang pertama yaitu buah harus berasal dari kebun yang terregistrasi. Yang kedua, kebun registrasi harus menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar atau sesuai Good Agriculture Practice secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, yaitu penerapan pengelolaan hama terpadu. Yang keempat, pengawasan dan pengaturan penggunaan pestisida dan pupuk di kebun registrasi harus dilakukan oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya yang kelima, yaitu pemeriksaan reguler terhadap residu pestisida, cemaran kimia, dan biologi pada buah yang akan diekspor. Yang keenam, yaitu buah yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, antara lain bebas dari OPT sasaran, negara tujuan, dan OPT lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu kemasan yang digunakan harus baru dan bersih. Dijamin dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kontaminasi OPT, serta memenuhi standar keamanan buah. Yang kedelapan, yaitu ruang penyimpanan buah siap ekspor harus terpisah dengan buah untuk pasar domestik, guna mencegah terjadinya kontaminasi OPT. Yang kesembilan, pengangkutan buah yang akan diekspor harus menggunakan alat angkut yang dapat menjamin buah tidak rusak dan tidak terkontaminasi OPT selama pengangkutan. Yang ke-10 yaitu setiap kemasan ekspor harus mencantumkan informasi tentang nama produk, nama negara Indonesia, nomor registrasi kebun, serta nomor registrasi dan alamat rumah kemas. Selanjutnya yaitu sebelum ekspor, petugas karantina tumbuhan harus melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan buah kiriman dengan melakukan pengambilan sampel buah yang akan dikirim. Selanjutnya nomor 12 yaitu pemeriksaan kesehatan buah oleh petugas karantina tumbuhan harus dilakukan di rumah kemas registrasi. Selanjutnya yaitu mitigasi risiko di kebun. Mitigasi risiko di kebun harus dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terbawanya OPT, kotoran, residu maupun cemaran berbahaya pada buah sejak dari kebun produksi. Kegiatan mitigasi risiko di kebun antara lain, yang pertama yaitu kebun registrasi harus menerapkan GAP secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu kebun registrasi harus selalu melakukan pencatatan dan pendokumentasian yang baik dalam penerapan GAP dan IPM. Yang ketiga yaitu kebun registrasi harus secara rutin melakukan monitoring keberadaan OPT, melakukan pencatatan jenis OPT, memelihara kebersihan kebun, serta melakukan pengendalian OPT dengan cara-cara yang tepat. Selanjutnya yaitu panen buah harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan menggunakan peralatan yang
sesuai agar kualitas buah tetap terjaga serta memperhatikan keselamatan pekerja. Yang kelima yaitu panen dilakukan terhadap buah dengan tingkat kematangan 80-85%. Warna kulit buah sudah tampak buram, menghasilkan bunyi nyaring bila buah diketuk dengan jari. Terdengar guncangan biji saat buah digoyang. Buah berwarna hijau terang dan mengkilat. Selanjutnya yaitu umumnya panen dilakukan secara manual, yaitu buah dipetik menggunakan tangan. Yang ketujuh yaitu buah yang terpilih dari hasil panen merupakan buah yang tidak busuk atau rusak, memiliki tingkat kematangan dan ukuran yang sesuai. Harus diletakkan dalam wadah atau keranjang plastik dengan tangkai buah menghadap ke bawah. Yang kedelapan, yaitu setiap keranjang harus diberi keterangan nomor registrasi kebun, jumlah, dan varietas buah, serta tanggal panen. Dan yang terakhir, rumah pengumpul harus bersih dan teduh, dilengkapi dengan meja kerja yang memadai, dan tersedia keranjang buah yang terbuat dari plastik. Baik, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Demonik. Baik, saya akan menjelaskan tentang risiko selama penyimpanan. Pertama, ruang penyimpanan buah harus memenuhi persyaratan, antara lain bersih, bebas banjir, dikelola dengan baik, dan menjamin buah alpukat aman dari cemaran dan kontaminasi OPT. Kedua, ruang penyimpanan buah harus dapat menjaga kualitas buah tetap baik. Ruang penyimpanan dapat dilengkapi dengan fasilitas pengatur suhu. Karena suhu penyimpanan buah yang baik adalah berkisar pada suhu 12-14 derajat Celcius dengan kelembapan relatif kurang lebih 90%. Yang ketiga, penyusun kemasan dalam ruang penyimpanan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat mempertahankan kualitas buah. Untuk kotak karton, penyusun kemasan maksimum 4 lapis, dan untuk keranjang plastik, penyusun kemasan maksimum 8 lapis. Yang keempat, penyimpanan buah menggunakan sistem first in, first out FIFO, yaitu buah disimpan atau dimasukkan lebih dahulu harus dikeluarkan lebih dahulu pula. Risiko selama pengangkutan, yaitu yang pertama, alat angkut harus dipastikan bersih, bebas dari investasi OPT, dan tertutup sedemikian rupa sehingga melindungi buah dari kontaminasi OPT dan cemaran berbahaya. Yang kedua, alat angkut yang membawa buah siap ekspor harus tertutup dan disegel. Apabila diperlukan dapat menggunakan alat angkut berpendingin. Yang ketiga, alat angkut harus dipastikan langsung menuju bandara atau pelabuhan tempat pengeluaran. Sertifikasi karantina tumbuhan. Yang pertama, pemeriksaan dokumen asal buah. Yang kedua, pemeriksaan kondisi dan kegiatan di rumah kemas. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan buah. Yang keempat, pemeriksaan kondisi kemasan dan label kemasan. Yang kelima, hasil pemeriksaan dan sertifikasi harus didokumentasikan dengan baik untuk mempermudah penelusuran apabila diperlukan. Yang keenam, petugas karantina tumbuhan harus memastikan buah yang disertifikasi dalam kondisi aman dan kemungkinan terjadinya kontaminasi OPT. Yang ketujuh, petugas karantina tumbuhan dapat melakukan monitoring terhadap penerapan mitigasi risiko di kebun produksi dan pengujian keamanan pangan pada buah ekspor. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sertifikasi benih alpukat. Semoga informasi yang telah kami berikan akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.